Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan update ya untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healing hari ini. Ya, meditation. Angel ngingetin lagi ya buat coba untuk rutin bermeditasi. Mungkin yang udah lama ninggalin atau yang sering bolong-bolong nih ya, atau yang sama sekali nggak pernah meditasi ya, di sini Angel ngingetin lagi, cobalah meditasi ya. Untuk durasi meditasi ini nggak harus ada patokan tertentu, sesuai dengan nyamannya kamu dan juga kemampuan kamu ya. Dan meditasi itu juga nggak harus dengan sikap sempurna duduk bersila. Oke, kalau memang bisa sanggup dengan sikap selayaknya meditasi bersila, atau kamu boleh dengan duduk biasa ya, kedua tangan letakkan di atas paha dengan tangan terbuka seperti ini, atau dengan berbaring ya, berbaring rebahan tuh juga boleh ya. Dan meditasi itu banyak banget loh manfaatnya, menguji kesabaran ya, menenangkan diri, membuat kita lebih rileks, kemudian mempertajam intuisi, dan yang pasti kita bisa berdialog dengan diri sendiri, karena ketika kita bermeditasi atau hening, kita bisa mendengarkan suara hati kita dengan jernih. Jadi kita itu kan sering ya ribut di kepala ya, dalam kepala itu, atau ribut dengan berbagai macam pendapat orang, terus apa ya, masukan, saran, nasihat segala macam yang bikin kita itu malah bingung. Ya, yang paling benar itu suara hati kita sendiri. Nah, supaya bisa lebih jelas kita mendengarkan ya, apa namanya, ini ya, suara hati ya, dengan hening, dengan bermeditasi. Nah, di situ kita akan bisa berdialog dengan diri sendiri. Disitulah sebenarnya jawaban dari pertanyaanmu sudah ada jawabannya. Tapi kalau kita nggak dalam situasi ini, nggak bisa ya. Nah, itu ya, banyak manfaatnya. Luangkan ya, setidaknya mau tidur atau ketika bangun tidur, atau ketika dua-duanya ya, di waktu dua-duanya ya, terserah ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Untuk pesan semestanya ya, surrender. I can release my need to control. Aku lepaskan hal-hal yang biasanya aku paksakan untuk mengontrol gitu ya. Dalam artian tuh gini, kalau segala hal itu kita pengen kontrol, kita pengen kendalikan, itu kita akan capek ya. Jadi serahkan aja semuanya, biarkan semesta yang mengerjakan, kita menunggu hasil. Karena kalau segala hal kita kontrol, kita capek. Yang ada kita jadi nggak bisa fokus dengan diri sendiri. Contoh nih ya, kita punya pasangan, setiap hari itu kita sibuk ngontrol dia ya. Setiap jam kita telepon, kita WhatsApp, tanya dia di mana, sama siapa, share log, pub, bahkan parahnya harus share live.
atau WhatsApp mesti di cloning, atau kita mesti tahu semua password sosmed pasangan kita. Jadi kita sibuk ngawasin orang lain, sementara fokus untuk diri kita sendiri nggak ada. Nah itu loh ya, maksudnya itu di situ. Jadi fokuslah dengan kehidupan sendiri, diri sendiri. Masalah orang lain tuh biarkan Tuhan yang menjaga. Kalau memang dia baik, dia nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal aneh-aneh gitu ya. Kalaupun ada salah atau hilaf, yang namanya manusia ya, pasti ada itikat baik untuk memperbaiki. Nah itu loh ya. Jadi lepaskan hal-hal yang nggak seharusnya kita kontrol ya. Simpelnya itu sih. Oke, grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Kita seringkali ketika kehilangan sesuatu ya, gebetan kita ghosting, pasangan kita ninggalin kita, atau berselingkuh gitu, atau kita kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, barang, harta, kita seringkali merasa ini akhir dari dunia gitu ya. Padahal dari apa yang telah hilang itu, semesta sedang menyiapkan hal-hal yang lebih baik. There's something better. Nah, makanya di sini apa? Ketika kita kehilangan, ya, ada sebuah kesempatan atau peluang, gitu loh. Kalau kita nggak kehilangan, peluang baru nggak masuk, nggak datang, ya. Oke. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Jadi, percaya diri, yakini ya, bahwa apa yang kamu perjuangkan itu membawa hasil. Bahwa apa yang kamu usahakan itu bisa berhasil ya. Yakini bahwa aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan selama aku berusaha. Jadi, terutama dalam pekerjaan ya. Jadi nggak ada yang namanya usaha itu nggak ada hasil. Walaupun kamu merasa belum maksimal, itu bukan berarti nggak berhasil atau bukan berarti gagal, tapi belum. Nah, mungkin dari situ kita masih diuji gitu ya, kesabaran kita, terus mungkin kita mesti kreatif lagi gitu. Tapi pasti ada jalannya ya. Oke, kita lanjut energi hari ini. Energi hari ini. Yes. Five of Platters. Hati-hati menyimpan uang, hati-hati meminjamkan uang, hati-hati berbisnis ya. Jika kamu investasi, kerjasama, kamu harus yakinkan ada perjanjian yang jelas, hitam di atas putih, ada saksi ya. Kalau meminjamkan uang, jika dirasa jumlahnya terlalu besar dan kayak kamu nggak yakin, lebih baik jangan, bantu aja seikhlas kamu ya. Dan hati-hati naruh uang, naruh dompet, karena bisa ada indikasi kehilangan uang. Oke. Dan Five of Platters ini juga semacam karma ya. Jadi bisa kita yang mendapatkan karma atau orang lain yang pernah menanamkan karma buruk menyakiti kita, dia akan mendapatkan karma. Nah, kalau misalkan karma itu terjadi pada kita, kita harus membayar karma, nggak apa-apa, nggak usah takut. Ibarat seperti kita punya hutang ya. Kalau kita bayar ya lunas gitu, daripada nggak kita bayar, semakin numpuk ya, malah banyak tanggungan lagi gitu loh. Nah, kalau sudah membayar karma itu buat self reminder ya. Oke, ternyata membayar karma itu seperti ini rasanya. Next time aku mesti hati-hati, atau aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama ya. Misal gini,
kita membayar karma dengan kita disakiti. Terus kita ingat, oh iya, aku sadari aku dulu juga pernah menyakiti orang lain, meskipun nggak harus orang yang sama ya. Berarti next time aku akan berusaha untuk nggak nyakitin siapapun, karena rasanya disakitin tuh nggak enak. Nah ya, contohnya seperti itu. Oke, Two of Wands. Ini sinkron dengan pesan healingnya meditation. Ada situasi di mana kamu bingung nggak tahu harus berbuat apa ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan. Nah, coba bermeditasi, hening, dengarkan suara hati kamu, dengarkan intuisi yang masuk di kepalamu. Nah, disitulah jawabannya. Tentu saja nggak selalu sekali terus kamu bisa ketemu jawabannya ya, atau kamu bisa yakin akan pilihanmu ya. Mungkin kamu perlu bermeditasi beberapa kali, atau mungkin merenung, hening sendiri, benar-benar sendiri. Makanya kan ada ketika kita mendapatkan masalah, orang-orang seringkali memberi nasihat, coba kamu tenangkan diri dulu ya, sendiri. Karena dengan sendiri kita bisa merenung, kita bisa hening, itu kita nggak akan distract omongan banyak orang, dan kita akan bisa mendengarkan intuisi kita. Oke. Itu jawabannya ketika kamu bingung harus memilih ya. Quarter of Cups, ada penawaran perasaan. Jadi ada seseorang yang PDKT bisa, kemudian meminta maaf ya, karena sebelumnya mungkin sempat ada masalah sama kamu dan dia merasa bersalah. Kemudian penawaran cinta gitu ya. Mungkin kalau kamu udah punya pasangan nih, hari ini pasanganmu kok lebih romantis kayak gitu. Nah, ini juga bisa peluang bisnis atau tawaran pekerjaan. Oke. Siapa tahu jika kamu ambil bisa menjadi jalan pembuka untuk kamu dapat rezeki atau dapat penghasilan. Ya. Five of Cups. Terkadang memang ada hal-hal yang nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi percayalah, harapan tuh masih ada kok. Tapi kita tuh kadang kayak udah hopeless duluan. Ah ya udahlah, nggak mungkin dah aku putus asa gitu. Padahal kalau kamu mau optimis ya, harapan itu masih ada gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu hal yang bikin kamu kecewa atau sedih, kamu harus optimis. Oh nggak apa-apa. Mungkin ini udah jalannya, tapi aku nggak boleh nyerah, aku harus optimis, pasti akan ada hal-hal yang lebih baik gitu, ada harapan-harapan baru. Nah itu menarik energi positif ya. Jadi situasi yang negatif bisa kamu ganti dengan hal-hal yang positif atau situasi yang positif dengan optimisnya kamu, mengimani, meyakini bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik. Oke. The Queen's Favor. Masih ada kesempatan kedua. Jadi seandainya ada hal-hal yang ternyata nggak sesuai harapan kamu, jangan khawatir. Masih ada kesempatan kedua. Kemudian jika kamu berkonflik dengan ya siapapun ya, nggak selalu dengan pasangan atau percintaan ya, dengan pasangan atau percintaan bisa, ada kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan, dan ada permintaan maaf nih tadi nih, Quarter of Cups ya. Dan jika ini terkait dengan bisnis atau pekerjaan ya, ada kesempatan, masih ada peluang, ada kesempatan buat kamu ya. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa, tetap optimis, hanya masalah waktu aja. Oke. Kita lanjut pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Yes. Wow, soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Sebenarnya soulmate kamu tuh udah ada.
dalam jiwa kamu, rohnya itu udah ada gitu loh ya. Kamu harus percaya, aku sudah dipertemukan dengan soulmateku, tinggal fisiknya aja yang belum ketemu. Nah, saat ini ketika kalian belum dipertemukan secara fisik, si soulmate kamu itu juga sedang memanifestasikan ya, sedang berdoa, berafirmasi, minta segera dipertemukan secara fisik dengan kamu. Kamu harus yakin itu. Oke. Next ya, kita lanjut untuk pesan malaikat hari ini. Ya. Oke, ada jawaban atau pesan no. Ini sinkron dengan ini tadi ya, Five of Cups atau Five of Pentacle, dimana jika ada sesuatu hal yang nggak sesuai dengan harapan kamu ya, artinya memang belum waktunya aja, tapi ada something better nantinya. Kamu harus mengimani itu, harus yakin ya. Oke, yang terakhir ya, afirmasi atau pesan inspiratif ya. Afirmasi, cahayaku menarik cahaya. Maksudnya tuh gini, jika kita membagikan cahaya kepada orang lain, maksudnya tuh kita menolong orang lain, kita menjadi pendengar yang baik, kita memotivasi orang lain, kita membantu, itu akan menarik cahaya yang lebih terang lagi. Ya, ibaratnya itu ketika kita melakukan kebaikan, segala kebaikan itu akan kembali ke diri sendiri, bahkan lebih dan lebih. Nah, itulah artinya my light attracts light. Cahayaku menarik cahaya yang lebih terang. Jadi kamu bisa afirmasi my light attracts light atau cahayaku menarik cahaya yang lebih terang ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.